Setelah saya analisa, Islam itu sangat luar biasa. Masya Allah. Saya sangat menyesal terlambat masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat menyesal terlambat masuk Islam. Saya ulur-ulur waktu, saya banding-bandingkan kitab suci Alkitab dengan Al-Quran. Bukan berarti saya mempersalahkan kitab suci Kristen. Kitab suci Kristen baik, tetapi saya merasa ada sesuatu yang lebih Al-Quran itu. Al-Quran itu membongkar rahasia ilmu, sesuatu yang aneh-aneh sejak awal dapat diketahui rahasianya pada Al-Quran. Nah, ini saya anggap luar biasa. Maksudnya sebelum diketahui orang sesuatu yang aneh sudah tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri. Saya ini mualaf bukan oleh karena dorongan dari luar, tapi saya membaca, membaca Bible. Seperti contohnya Yesus atau Isa Al-Masih itu berbicara pada Yohanes pasal 17 ayat 3. Engkau satu-satunya Allah dan aku adalah utusan. Dan itu merujuk keesaan tauhid yang diungkapkan oleh Al-Quran itu. Jadi pada kitab suci Bible semakin menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu yang dalam Al-Quran Isa Al-Masih adalah Nabi atau Rasul yang diakui oleh orang-orang Muslim yang tertulis juga dalam Al-Quran. Saya banding-bandingkan dahulu kala sebelum saya jadi pendeta, mungkin 30 tahun yang lalu. Jadi kemungkinan satu minggu satu kali beribadah, masuk gereja. Kalau toh ada kemauan, kemungkinan 2 bulan sekali. Tetapi pada saat masuk Islam, 1 hari 5 kali. Lalu menghadap dengan gaya menghormati Allah, lalu menciptakan gerakan yang memiliki pengertian yang dalam, sujud,
menunjukkan bahwa kita itu betul-betul berserah. Masya Allah. Dan segala sesuatu Dia Allah yang atur. Lalu saya perhatikan, ketika jadi Islam, alam hati kita telah dekat. Masya Allah. Naluri kita telah dekat dengan Allah. Misalnya, ketika saya makan, bismillah. Berjalan, bismillah. Jadi, mengatasnamakan Allah. Ya, kalau yang lain-lain itu, ya mungkin ada pengantarnya. Ya. Ya. Tapi ini langsung. Ya. Luar biasa. Lalu kedua, saya sementara belajar memulai dari alfabetis. Lalu saya cross check di dalam Al-Quran. Ketika saya menghafal satu huruf alfabetis Arab, saya telah merasa diberkati. Apalagi saya kuasai. Dan sekarang saya telah menguasai, telah dapat membaca. Dan jika ini kita sebutkan dalam sebuah kata dan kalimat dalam zikir memuliakan Allah, luar biasa. Seolah-olah surga itu telah turun dalam hati saya. Lalu selanjutnya, ketika saya ditemui sahabat-sahabat saya Muslim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya. Ada kata-kata yang keluar itu bahasa Arab. Luar biasa. Saya pikir-pikir bahasa Arab itu adalah rumpun bahasa Aramaik. Lalu saya melihat dahulu kala itu cuma satu bahasa Aramaik. Termasuk bahasa Arab itu rumpun bahasa Aramaik, bahasa Ibrani. Saya yakin Adam dan Hawa dan keturunannya itu berbahasa Arab yang adalah rumpun bahasa Aramaik. Jadi penyembahan, zikir, doa dari Adam, Abraham, Musa, kalau saya tarik benang kehidupan, pasti ketemu dengan caranya doa orang-orang Muslim itu. Iya. Muslim itu setiap detik, Iya. Assalamualaikum. Iya. Itu juga dilakukan oleh Yesus Kristus dalam Bible. Betul. Pada saat masuk rumah, Salam, itu kan sama, Assalamualaikum. Iya. Iya. Jadi bukan masalah waktunya, paginya, siang, Iya. malam, Iya. tetapi setiap saat sebutkan itu. Iya. Luar biasa. Artinya ada interaksi, Betul. berkat. Betul. Iya. Masya Allah. Yesus sunat. Bible. Islam bersunat. Iya. Yesus menyapa, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam. Iya. Iya, ada. Lalu juga di Yakobus ada satu versi menyebutkan insya Allah itu Iya. sebutkan oleh orang Muslim. Teringat saya ada ayat. Iya. Ayat begini. Iya. Itu dalam perjanjian lama. Iya. Ketika Tuhan berfirman, Dia akan pergi dengan sendirinya dan Tuhan tidak akan menarik firman itu. Jadi ada kata-kata firman yang tertulis di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru digenapi
di Al-Quran itu sendiri. Iya. Iya. Jadi ketika Yahudi itu didirikan, artinya dia muncul sebagai agama. Nah, lalu kita tarik benang panjang, kita ketemu kepercayaan Islam itu hampir sama. Katakanlah 99 sama dengan kepercayaan Yahudi. Satu, tauhid. Yahudi mengungkapkan hanya satu Tuhan. Lalu ada larangan tidak boleh makan babi dan sebagainya. Masalah penyembahan harus pakai tudung kepala, harus basuh kaki, basuh tangan. Itu ada dalam Bible. Jadi diperpanjang oleh Tuhan. Jadi Al-Quran itu menyimpan rahasia-rahasia di dalam Bible itu sendiri, atau memperpanjang, menggenapi apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Bible itu sendiri. Dan seperti pengertian Al-Quran, Al-Quran bahan bacaan. Al kata sandang, Quran bacaan. Jadi sebetulnya ini Al-Quran itu tidak menciptakan hukum baru, perpanjangan tangan dari rahasia Allah yang besar itu, dari perjanjian lama, perjanjian baru. Iya.